Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Dehuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 18 Juni 2024, tertulis dalam kitab Yosua pasal 22 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian, atau korban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Setialah pada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini adalah bahagian dari kata-kata perpisahan dari Yosua kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu. Yosua menegaskan bahwa yang terpenting adalah kesetiaan melakukan perintah Tuhan, bukan harta kekayaan yang banyak, bukan pula tanah yang menjadi hak warisan mereka. Mereka perlu mengasihi Tuhan Allah mereka dengan segenap hati dan jiwa. Itulah bagian terpenting dalam hidup yang diingatkan Yosua sebelum orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu pergi ke tanah bagian milik mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang Ruben dan orang Gad dan suku Manase yang setengah itu mendirikan mezbah di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Apa yang mereka lakukan tersebut dilihat oleh orang Israel dan mereka dianggap telah membangun mezbah bagi Allah lain, sehingga mereka bermaksud memerangi orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah tersebut. Atas tuduhan tersebut, orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu menjawab, dan jawaban mereka menjadi sebuah janji ketaatan kepada Tuhan dengan mengatakan, jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian, atau korban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Nats renungan hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapakah yang berkuasa dalam hidup kita dan kepada siapakah pujian penyembahan kita panjatkan? Firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengambil pilihan dan menentukan Tuhan Yesus sebagai pemimpin atas kehidupan kita. Dirikanlah mezbah bagi Tuhan di rumah kita, di tempat kita beraktivitas. Kita harus melakukan perintah Tuhan dengan sangat setia. Jangan pernah merasa diri puas karena telah menjadi Kristen, tapi lakukanlah perintah firman Tuhan dengan setia. Lakukanlah dengan segenap hati dan jiwa kita. Lakukanlah di dalam kehidupan kita sehari-hari kepada semua orang di sekeliling kita. Setialah kepada Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 150 ayat 2. Dangau napunaau. Dangau napunaau hudung mate Yesusi. Di hokop doton diku di sesa dosaki tok tung mahu pasada manguduk tutuhaku nalapok rohai. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga. Allah yang kami sembah dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus.
dalam setiap perjalanan hidup kami. Di suka dan duka kehidupan yang kami lewati, Tuhan hadir memberikan bagi kami kekuatan dan sukacita di dalam menghadapinya. Tuhan membebaskan kami dan memberikan kemenangan kepada kami. Ya Tuhan, apapun yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, jadikanlah kami menjadi umat yang setia hanya kepada Tuhan saja. Pakailah kehidupan kami menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.